Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ingat kita terutama yang dalam rumah tangga atau dalam hubungan kerja kita satu dengan yang lain, ingat jangan kita memberi diri kepada segala sesuatu yang negatif dalam hubungan kita dengan orang lain. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Dan kami berdoa supaya bagian firman Tuhan ini menolong kami, sehingga kami tidak pernah membiarkan kasih kami, hubungan baik kami dengan orang lain dirusak oleh kuasa iblis. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat 12, karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Amin. Dalam kitab Wahyu pasal 2 tentang jemaat Efesus sekalian, di sana dikatakan bahwa jemaat Efesus ditegur oleh Tuhan dengan keras karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. Jadi pemahaman saya akan firman Tuhan ini ialah kita bisa mulai dengan apa? Kasih itu menjadi dingin. Habis itu dimuntahkan kalau itu merupakan sesuatu yang kita makan, atau dibuang, ditinggalkan. Jadi hati-hati saudara sekalian dalam hidup ini. Kenapa katanya? Karena kedurhakaan makin bertambah. Nah, itulah bahaya kita hidup di era apa? Media sosial. Ya, kita melihat berkali-kali kan, seorang ibu dia melihat melihat cerita itu, sinetron pendek itu, bagaimana orang dikhianati oleh suaminya, kemudian dia waktu suami mau pulang, dia kira-kira suami mau pulang dari kantor atau pekerjaannya, maka dia ambil apa? Ambil parang. Padahal rumah tangganya tidak ada masalah. Itulah yang disebut dengan semakin banyaknya kedurhakaan di dunia ini. Sekarang makin merajalela. Orang perang di mana? Di Timur Tengah. Kita berantem sendiri di sini, di Indonesia. Oh, saudara sekalian, saya menyampaikan firman Tuhan dengan berani, menyebabkan kita terbelah, terpecah. Oh, saudara sekalian, hati-hati. Itu namanya kedurhakaan yang membuat kasih kita antar suku, antar agama, antar kepercayaan menjadi dingin. Ya, oleh sebab itu kita mudah dipecah belah. Mari dengar firman Tuhan ini saudara sekalian, terutama tentu saja orang percaya kepada Yesus. Jangan kita mudah sekali dipecah belah oleh kuasa iblis. Biarlah orang lain, kita tidak usah pedulikan mereka, tapi kita menjaga integritas kita sebagai umat yang percaya. Jangan biarkan cinta kasih kita menjadi dingin oleh karena apa? Oleh karena media sosial. Tentu saja media sosialnya tidak salah. Kitalah yang salah menanggapi apa yang terjadi jauh di Afrika sana, jauh di Amerika sana. Jadi mari kita sadar benar-benar dan selektif dalam melihat tontonan dan menyaksikan ucapan-ucapan orang di dalam media sosial. Sebaliknya juga, sekarang misalnya antar tetangga, ya, saya tidak mengatakan bahwa tetangga kami yang belum percaya kepada Yesus itu jahat, tidak. Tetapi bisa jadi kita misalnya, contoh, kita melihat tetangga kita beli mobil baru,
langsung otak kita dipengaruhi oleh iblis. Kita mulai katakan apa? Korupsi dari mana dia ya? Nipu dari mana dia ya? Tolong jangan. Anak-anakku sekalian, jangan ucapkan itu. Bagaimana cara kita ucapkan? Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati keluarga tetangga saya. Nanti saya akan, kalau Tuhan berkehendak, saya akan beli mobil yang lebih mewah dari mereka. Itu ucapan yang benar. Jangan kita kemudian katakan sesuatu yang keluar dari koridor dan dapat merusakkan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita, hubungan kita dengan tetangga sebelah. Jadi itulah yang dikatakan bahwa biarlah kasih kita tetap apa? Tetap hangat terhadap orang lain. Bila ada berkat, mari kita berbagi dengan orang lain, supaya hubungan kita dengan orang lain juga hubungan kita dalam rumah tangga terjaga dengan baik. Jangan pernah kita, saudara sekalian, membiarkan kasih itu menjadi beku dan kemudian nanti akhirnya ditinggalkan. Betul-betul, saudara sekalian, terjadi pada rumah tangga. Saudara bisa melihat misalnya satu rumah tangga yang membiarkan itu media sosial menguasai mereka, akhirnya mereka bercerai. Ya, sebenarnya bercerai karena tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi karena memberi diri, masuk pikiran negatif, masuk ke dalam hati itu kedurhakaan itu tadi, dan kemudian cintanya menjadi dingin, akhirnya ditinggalkan. Jangan sampai hal seperti itu terjadi bagi saudara pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Kita punya Yesus yang kasih agapenya menjaga dan memelihara cinta kasih dalam rumah tangga, hubungan kita dengan orang lain, dengan tetangga, dan juga dengan sesama warga jemaat di gereja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Lindungi kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami percaya bahwa kasih dari Allah menghangatkan cinta kasih kami dalam rumah tangga, hubungan kami dengan tetangga dan juga orang lain di tempat pekerjaan dan di gereja kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.